Halo, selamat pagi anak-anak kami kelas 10. Bagaimana kabarnya? Senang berjumpa kalian lagi dalam pertemuan kita hari ini. Masih kita membahas tentang materi geografi kita bersama Bapak Pak Dery Pandiangan ya, Pak DP. Nah, anak-anak, pertemuan kita kali ini kita membahas tentang manfaat geografi ya. Kalau kita mempelajari geografi, manfaatnya sih apa gitu ya. Sesuatu yang kita pelajari pasti ada manfaatnya bagi kita. Nah, anak-anak, pertama-tama kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Tuhan dan semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran kita. Oke, anak-anak ya. Baik, anak-anak sekalian kelas 10. Nah, kalau di SMP kalian pernah membahas geografi sih, tapi dipadukan dia dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Jadi belum spesifik. Nah, untuk level SMA IPS itu dipecah lagi, dikhususkan seperti ilmu kita, ilmu geografi yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, apa sih manfaatnya mempelajari geografi? Ingat saja ada 5 fenomena geosfer dan kita akan membahasnya dari situ ya. Misalnya air ya, dibahas di bagian apa. Ingat saja kalau fenomena geosfer waktu pelajaran atau pertemuan sebelumnya kita menyatakan lihat drobian, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Batuan, udara, air, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang kita mulai dari litosfer, lapisan batuan. Manfaat ilmu geografi kita mempelajari tentang litosfer, tentang batuan itu ada dua, yaitu geomorfologi, bentuk muka bumi. Kita tahu ada gunung, ada lembah, ada dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi. Kemudian bentuk permukaan bumi di darat dengan di laut ternyata sama, cuman tenaga pembentuknya beda. Itu ada di dalam bahasan geomorfologi, induknya tadi litosfer ya. Kemudian selain bentuk muka bumi atau geomorfologi, kita membahas juga tadi struktur bumi. Struktur bumi mulai dari lapisan terluar ya, kerak bumi namanya, lapisan kedua mantel bumi atau astenosfer, lapisan ketiga lapisan ketiga inti bumi ya. Nah, itu dibahas dalam geologi. Ingat saja misalnya dosen kami pernah bilang bumi itu seperti telur yang mudah direbus. Tebalnya kerak bumi itu seperti kulitnya, kemudian lapisan tengah itu seperti putih telur yang udah direbus tadi ya. Kemudian inti bumi itu seperti kuning telurnya. Nah, itu topiknya tadi geologi. Kemudian pergerakan bumi ini itu misalnya bagian pusat bumi itu panas ternyata, inti bumi ya, itu ternyata baris ber itu ternyata paling panas ya, dia akan menekan bagian atasnya maka bergerak terus. Itu dibahas di dalam bagian geologi. Nah, itu litosfer. Kemudian yang kedua ya, manfaat belajar geografi, kita mempelajari semua yang berhubungan dengan atmosfer, udara. Nah, salah satunya kita membahas cuaca nih. Cuaca itu keadaan udara, keadaan suhunya, keadaan hujannya, keadaan anginnya pada waktu singkat dan wilayah sempit. Itulah cuaca. Nah, misalnya Brastagi hujan, bisa aja Medan gak hujan gitu ya. Itu dibahas dalam cuaca. Itu ilmunya itu meteorologi. Jadi manfaat geografi kita tahu, oh kita bisa mengetahui tentang keadaan cuaca, membahas tentang cuaca, kenapa terjadi angin puting beliung gitu. Kemudian kita juga bisa membahas iklim. Iklim itu keadaan hujan, keadaan angin, keadaan suhu dalam waktu sangat lama dan cenderung tidak berubah ya. Itu ilmu pendukungnya klimatologi. Jadi kita tahu iklim di kita tropis dan selamanya tropis. Kita tahu iklim di daerah iklim sedang namanya subtropis gitu ya. Kemudian daerah kutub, daerah dingin, itu membahas iklim. Dan nanti kita setelah membahas iklim, kita akhirnya tahu bahwa kita nggak boleh berdoa supaya ada salju di daerah kita, karena iklim kita akan tetap musim hujan dan kemarau berganti terus. Musim pergantian namanya pancaroba anak-anak. Oke, nah itu dia untuk bidang yang kedua. Yang ketiga hidrosfer, berarti segala yang berhubungan dengan air. Kita bagi dua golongan besar, yaitu ada air tawar dan ada air laut, air asin. Air tawar ini dibagi dua lagi, ada air permukaan dan air tanah. Yang air permukaan itu
sungai, danau, laut, dan rawa. Kemudian air dalam tanah, air freatis, dan air artesis. Nanti lebih dalam lagi sebenarnya dibahas. Jadi kita bisa membahas tentang air lebih dalam di ilmu geografi. Kemudian kita bahas air laut. Misalnya ada penyebaran arusnya. Kemudian laut itu dikategorikan laut tepi, laut tengah, laut pendalaman, gitu ya anak-anak. Misalnya tentang arus laut, Jepang itu terkenal dengan penghasil ikan paling banyak loh. Karena mereka merupakan daerah yang ada pertemuan arus dingin dari kutub dan arus panas dari tropis. Terjadilah upwelling, perputaran air laut, sehingga di situ banyak nutrisi dan banyak ikan di situ. Nah, arus laut itu dibahas dalam bidang oceanografi. Kira-kira seperti itu anak ya. Kemudian kita membahas tentang biosfer. Biosfer ini berbicara makhluk hidup, tumbuhan dan hewan khususnya ya. Baik sebarannya, kemudian faktor sebarannya. Misalnya faktor sebarannya itu kenapa tidak merata hewan dan tumbuhan itu ada di semua tempat? Karena ada faktor-faktor membuat dia tersebar. Bisa faktor abiotik, itu benda mati, tanah, gitu ya. Kemudian bisa juga karena faktor biotik makhluk hidup, bisa faktor sosial budaya ya. Misalnya kalau faktor biotik tadi karena serangga dia menghisap bunga, kemudian secara tidak sengaja menyebarkan penyebaran tumbuhan gitu ya. Kemudian sosial budaya maksudnya manusia, tanaman itu tersebar ya karena ditanam, dibawa ke satu tempat gitu. Nah, kemudian hewan juga seperti itu. Ternyata misalnya ada hewan barat Indonesia asiatis, hewan tengah peralihan, hewan timur, itu ada faktor penyebarannya. Kenapa hewan barat dikatakan hewan asiatis? Karena pernah bagian barat Indonesia menyatu dengan Asia. Demikian juga bagian timur Indonesia menyatu dengan Australia gitu. Nah, ini dibahas semua dalam zoogeografi. Itu untuk bagian biosfer. Nah, antroposfer membahas tentang dinamika penduduk. Lahirnya banyak. Kenapa misalnya negara Cina, India, Amerika Serikat, ini disingkat Cianida, bukan Cyanida ya. Cina, India, Amerika, Indonesia, Cianida. Kenapa yang 4 negara ini banyak banget penduduknya? Kemudian kenapa di negara tertentu sedikit penduduknya? Nah, itu membahas tentang natalitas kelahiran. Itu dibahas ilmu penduduknya, demografi. Kemudian ada kematian. Kenapa banyak mati satu tempat? Bisa karena perang, bencana alam, wabah penyakit. Nah, ini membahas tentang mortalitas. Kenapa banyak pindah? Kok banyak banget pindah ke sini, di sini jadi ditinggalkan. Ya, berarti migrasi gitu. Jadi kita tahu tentang kependudukan itu bagaimana. Oke anak-anak ya, saya kira jelas penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan di aplikasi kita Google Classroom atau di WA grup kita juga. Baik anak-anak, saya Trisakti, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa.